Baik, saat ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebelum itu perkenalkan nama saya Esra Dwi Nanta Putra Waloni, NIM saya 2432150020. Jadi yang pertama tuh ada kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal ini adalah kebijakan pemerintahan dalam mengatur perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara terutama berasal dari pajak, sedangkan pengeluaran negara itu dilakukan melalui berbagai program dan pembangunan yang dicantumkan dalam APBN. Jadi kebijakan fiskal adalah cara pemerintah mengatur perekonomian melalui pajak dan pengeluaran negara atau APBN. Nah, selanjutnya ada contoh sederhananya. Jadi misalnya ekonomi tidak sedang lesu atau tidak baik-baik saja dan banyak pengangguran. Itu pemerintah tuh bisa membangun jalan tol, membangun sekolah dan membuka proyek infrastruktur. Nah, dengan pemerintah membuat infrastruktur atau sekolah dan jalan tol, itu akibatnya banyak orang bekerja, pendapatan masyarakat meningkat, daya beli naik, dan ekonomi bergerak kembali. Nah, selanjutnya ada APBN sebagai alat fiskal. Jadi APBN ini adalah rencana pemasukan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Jadi sumber pemasukannya itu dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan pembiayaan. Nah, sedangkan pengeluaran negara itu ada gaji pegawai negeri, belanja barang dan jasa, subsidi, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Nah, selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Jadi yang pertama alokasi sumber daya. Artinya pemerintah mengatur agar sumber daya yang ada itu digunakan secara tepat dan bermanfaat. Contohnya, jika suatu daerah sedang banjir, itu pemerintah bisa membangun bendungan, saluran air, dan infrastruktur pengendalian banjir. Dengan begitu, uang digunakan untuk kebutuhan yang penting. Yang kedua, distribusi pendapatan. Nah, di sini artinya pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Contohnya, pemerintah memberikan bantuan sosial, beasiswa pendidikan, subsidi kesehatan, dan bantuan pangan. Tujuannya agar masyarakat yang kurang mampu tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga ada stabilitas ekonomi. Artinya di sini pemerintah menjaga agar ekonomi tidak terlalu lesu atau tidak terlalu panas. Jadi saat ekonomi lesu atau ekonomi sedang melambat, itu biasanya pemerintah menambah belanja negara, membuka proyek pembangunan, dan memberikan bantuan kepada masyarakat dengan tujuan agar ekonomi bergerak kembali. Sedangkan saat ekonomi terlalu panas atau terjadinya inflasi, itu pemerintah bisa mengurangi pengeluaran tertentu dan menyesuaikan pajak. Tujuannya agar harga-harga tidak terus naik. Dan yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Nah, jadi pemerintah berusaha membuat kegiatan ekonomi semakin berkembang dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Contohnya, pemerintah membangun jalan tol. Akibatnya, ada proyek pembangunan, banyak pekerja yang dibutuhkan, pendapatan masyarakat meningkat, daya beli naik, dan usaha menjadi lebih ramai. Dan pada akhirnya ekonomi tumbuh dan mengurangkan angka pengangguran. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis anggaran. Jadi dalam kebijakan fiskal, pemerintah dapat menyusun anggaran dalam 3 bentuk. Yang pertama anggaran defisit. Jadi ini terjadi ketika pengeluaran negara itu lebih besar dari penerimaan negara. Contoh di sini, misal penerimaan ada 2 triliun dan pengeluaran ada 2,2 triliun, 2.200 triliun. Berarti terjadi defisit 200 triliun. Nah, ini mengapa dilakukan? Biasanya ini dilakukan ketika ekonomi sedang lesu, banyak pengangguran, daya beli masyarakat menurun, pemerintah sengaja meningkatkan belanja agar ekonomi bergerak. Yang kedua ada anggaran surplus. Jadi ini anggaran yang terjadi ketika penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Jadi ini adalah kebalikannya seperti tadi dengan contoh penerimaan 2.500 triliun dan pengeluaran 2.300 triliun. Berarti surplusnya ada 200 triliun. Nah, ini biasanya dilakukan ketika ekonomi terlalu panas atau inflasi tinggi. Nah, pemerintah menahan pengeluaran agar peredaran uang yang ada di masyarakat itu tidak terlalu banyak. Nah, yang ketiga ada anggaran berimbang. Jadi ini tuh anggaran yang terjadi ketika penerimaan negara sama dengan pengeluaran negara. Nah, jadi di sini tidak ada defisit maupun surplus.
Nah, ini dilakukan karena dianggap lebih hati-hati dan disiplin dalam mengelola keuangan negara. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pajak. Jadi pajak ini adalah iuran yang wajib dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan balas langsung. Jadi dengan contoh saat membeli makanan biasanya kita akan mendapat PPN sebesar 11% dan uang tersebut masuk ke kas negara. Tetapi di sini arti tidak mendapatkan balas langsung itu, negara tidak memberikan barang tertentu sebagai imbalan, namun uang tersebut itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perjalan atau sekolah, rumah sakit. Nah, yang selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama fungsi anggaran. Jadi fungsi anggaran berarti pajak digunakan sebagai sumber pendapatan negara. Nah, uang pajak yang dibayarkan masyarakat itu akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, serta gaji pegawai negeri. Dengan inti, pajak ini adalah sumber pemasukan bagi negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Nah, fungsi mengatur berarti pajak digunakan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku masyarakat dan dunia usaha. Dengan contoh, pemerintah mengenakan pajak tinggi pada rokok agar harga rokok menjadi lebih mahal sehingga masyarakat mengurangi pembelian rokok atau konsumsi rokok. Nah, sebaliknya pemerintah bisa memberikan keringanan kepada UMKM agar UMKM kecil itu bisa lebih berkembang. Dengan intinya, pajak digunakan sebagai alat untuk mengarahkan perilaku masyarakat. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Jadi fungsi stabilitas berarti pajak digunakan untuk membantu menjaga kestabilan perekonomian, terutama ketika terjadi inflasi atau kondisi ekonomi yang tidak adil. Nah, dengan contoh saat inflasi tinggi, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Akibatnya tekanan kenaikan harga dapat dikendalikan. Intinya, pajak membantu menjaga ekonomi agar tetap stabil dan tidak mengalami gejolak yang berlebihan. Yang keempat, fungsi distribusi. Jadi fungsi distribusi berarti pajak digunakan untuk membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan contoh, pajak ini dikumpulkan negara dan digunakan untuk membiayai bantuan sosial, beasiswa pendidikan, subsidi kesehatan, dan berbagai program yang membantu masyarakat kurang mampu. Intinya, pajak membantu mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu. Selanjutnya ada tarif pajak. Nah, jadi tarif pajak ini adalah besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam materi ini ada tiga. Yang pertama tarif progresif. Jadi tarif progresif adalah tarif pajak yang presentasenya tetap. Jadi berapapun besar penghasilan kita, itu nilai objek pajaknya tetap sama. Misalnya tarif pajak 10% di sini penghasilan 1 juta. 1 juta dikali 10% sama dengan 100.000 pajaknya. Dan penghasilan 10 juta itu dikali dengan 10% hasilnya 1 juta. Nah, meskipun pajaknya berbeda, persentasenya akan tetap sama, yaitu 10%. Yang kedua, tarif progresif. Jadi tarif ini adalah tarif yang semakin naik penghasilan, maka semakin tinggi juga tarif pajaknya. Misalnya penghasilan rendah itu 5%, penghasilan menengah 15%, dan penghasilan yang tinggi itu 25%. Jadi orang yang berpenghasilan lebih besar akan membayar pajak dengan tarif yang lebih tinggi. Nah, ini mengapa dilakukan? Karena dianggap lebih adil. Orang yang berpenghasilan besar memiliki kemampuan membayar pajak yang lebih besar dibandingkan orang yang berpenghasilan kecil. Yang ketiga, tarif regresif. Nah, ini tuh adalah tarif pajak yang semakin menurun ketika penghasilan semakin tinggi. Nah, contoh, penghasilan rendah tarif 20% dan penghasilan tinggi tarif 10%. Akibatnya, orang yang berpenghasilan rendah justru menanggung beban yang relatif lebih berat. Nah, ini dilakukan karena kelompok berpendapatan rendah harus mengorbankan bagian pendapatan lebih besar dibandingkan kelompok kaya. Nah, kita masuk ke materi tentang kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga agar perekonomian tetap stabil. Nah, dengan tujuan
agar menjaga kestabilan perekonomian agar masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan nyaman dan tidak terganggu oleh gejolak harga maupun nilai tukar. Nah, di sini yang pertama, menjaga inflasi tetap stabil ya. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika inflasi tinggi, harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat menurun, dan kehidupan menjadi lebih mahal. Nah, karena itu Bank Indonesia berusaha menjaga inflasi agar tetap terkendali sehingga harga barang dan jasa itu tidak naik terlalu cepat. Di sini dengan contoh jika beras tahun ini 15.000 per kilo, masyarakat berharap tahun depan tidak tiba-tiba menjadi 25.000 per kilo. Nah, karena akan memberatkan masyarakat. Kemudian yang kedua, menjaga nilai tukar tetap stabil. Jadi nilai tukar menunjukkan harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Jadi contohnya seperti sekarang rupiah terhadap AS. Jadi jika nilai tukar rupiah melemah terlalu jauh, itu akibatnya itu barang impor menjadi lebih mahal, biaya produksi meningkat, harga barang dan jasa pun naik. Nah, karena itu Bank Indonesia berusaha menjaga agar nilai tukar rupiah itu tetap stabil. Yang ketiga, menjaga pertumbuhan ekonomi. Jadi Bank Indonesia ingin ekonomi terus berkembang. Nah, caranya dengan mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Nah, masyarakat mau berbelanja, perusahaan mau berinvestasi, lapangan kerja bertambah. Jadi jika ekonomi tumbuh dengan baik, itu pendapatan masyarakat meningkat dan pengangguran berkurang. Nah, selanjutnya hubungan uang beredar dan suku bunga. Jadi jumlah uang yang beredar dan suku bunga itu merupakan dua komponen penting dalam kebijakan moneter yang saling berkaitan. Bank Indonesia perlu menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar kondisi perekonomian tetap stabil. Jika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, aktivitas ekonomi dapat melambat karena masyarakat dunia usaha itu memiliki keterbatasan dana untuk melakukan konsumsi ataupun investasi. Nah, sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, itu permintaan barang dan jasa dapat meningkat secara berlebihan secara memicu inflasi. Nah, di sini ada uang yang beredar. Jadi uang yang beredar ada seluruh uang yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti membeli barang, membayar jasa, menabung, dan berinvestasi. Mengapa uang beredar penting? Karena jumlah uang yang beredar mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Jika jumlah uang yang beredar berada pada tingkat yang tepat, kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar tentunya. Namun, jika jumlah uang yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, itu dapat menimbulkan masalah ekonomi. Nah, kita masuk yang pertama, jika uang beredar terlalu banyak. Nah, ketika masyarakat memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan, itu permintaan barang dan jasa meningkat. Harga barang cenderung naik dan inflasi pastinya akan terjadi. Dan kita masuk ke yang kedua, jika uang yang beredar terlalu sedikit. Nah, jika uang yang beredar terlalu sedikit, itu konsumsi masyarakat menurun, aktivitas usaha melambat, produksi berkurang, dan pengangguran dapat meningkat. Nah, akibatnya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat. Nah, selanjutnya ada suku bunga. Jadi suku bunga ini ada biaya yang harus dibayarkan oleh pihak yang meminjam uang atau imbalan yang diterima oleh pihak yang menabung uang di bank. Jadi dalam kebijakan moneter, suku bunga menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan Bank Indonesia untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Nah, jadi mengapa sih suku bunga ini penting? Jadi suku bunga ini berperan sebagai alat pengendali perekonomian karena dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menabung, meminjam, berinvestasi maupun melakukan konsumsi. Oleh karena itu, perubahan suku bunga dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Nah, jadi jika suku bunga meningkat, itu biaya pinjaman tentunya akan menjadi lebih mahal. Jadi kondisi ini mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk mengurangi pinjaman serta lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi atau eee, dan investasi. Nah, akibatnya jumlah uang yang beredar pada masyarakat cenderung menurun dan tekanan inflasi dapat dikendalikan. Nah, sebaliknya jika suku bunga menurun, itu biaya pinjaman akan menjadi lebih rendah atau lebih murah dan masyarakat dan perusahaan akan lebih terdorong untuk meminjam dana, meningkatkan konsumsi serta melakukan investasi. Nah, akibatnya jumlah uang yang beredar meningkat dan aktivitas ekonomi menjadi lebih aktif. Nah, selanjutnya ada alat kebijakan moneter. Jadi, untuk mencapai kebijakan moneter, Bank Indonesia menggunakan beberapa alat atau instrumen untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar.
dan menjaga stabilitas ekonomi. Yang pertama ada OPT atau operasi pasar terbuka. Ini tuh adalah kegiatan Bank Indonesia membeli atau menjual surat berharga untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, caranya, jika BI ingin menambah uang beredar, BI membeli surat berharga dari bank atau masyarakat. Dampaknya, Bank Indonesia mengeluarkan uang, uang masuk ke masyarakat atau perbankan, dan jumlah uang beredar bertambah. Nah, jika BI ingin mengurangi uang yang beredar, maka Bank Indonesia menjual surat berharga. Akibatnya, masyarakat atau bank membeli surat berharga tersebut. Uang masuk ke Bank Indonesia, jumlah uang yang beredar berkurang. Yang kedua, BI rate atau suku bunga acuan. Jadi ini adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menjadi pedoman bagi perbankan dalam menentukan suku bunga pinjaman maupun tabungan. Jadi jika BI rate naik, akibatnya bunga pinjaman naik, masyarakat mengurangi pinjaman dan uang yang beredar menjadi lebih sedikit. Tujuannya untuk mengendalikan inflasi. Nah, sebaliknya jika BI rate turun, akibatnya bunga pinjaman menjadi lebih rendah. Masyarakat dan perusahaan lebih banyak meminjam dan jumlah uang yang beredar bertambah. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Nah, yang ketiga ada cadangan wajib minimum. Jadi ini adalah sejumlah dana yang wajib disimpan oleh bank umum dan di Bank Indonesia dan tidak boleh dipinjamkan kepada masyarakat. Nah, jadi cadangan wajib minimum ini tujuannya agar bank memiliki cadangan dana dan sistem keuangan tetap aman serta stabil. Jika CWM dinaikkan, misalnya bank memiliki dana 100 miliar, awalnya harus menyimpan 5 miliar di BI. Nah, kemudian BI menaikkan CWM menjadi 10 miliar. Akibatnya, dana yang bisa dipinjamkan berkurang, uang beredar berkurang. Nah, jika CWM diturunkan, akibatnya Bank Indonesia memiliki lebih banyak dana untuk disalurkan sebagai kredit dan uang beredar bertambah. Selanjutnya ada moneter kuantitatif dan moneter kualitatif. Jadi kebijakan moneter ini dibedakan menjadi moneter kuantitatif dan moneter kualitatif berdasarkan tujuan dan cara pengaturannya. Jadi yang pertama moneter kuantitatif. Jadi ini adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar secara keseluruhan dan dalam perekonomian. Artinya Bank Indonesia tidak mengatur sektor tertentu, tetapi mengatur seluruh perekonomian secara umum. Contohnya BI rate, operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum. Nah, contoh sederhananya ketika inflasi tinggi, Bank Indonesia bisa menaikkan BI rate. Akibatnya pinjaman berkurang, jumlah uang yang beredar pun berkurang, dan inflasi dapat ditekan. Nah, dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat dan sektor ekonomi. Yang kedua, moneter kualitatif. Jadi ini tuh adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan penggunaan kredit ke sektor-sektor tertentu yang dianggap penting bagi perekonomian. Jadi yang diatur itu bukan jumlah bukan jumlah uangnya, melainkan kemana uang tersebut disalurkan. Contoh, Bank Indonesia atau pemerintah mendorong bank untuk memberikan lebih banyak kredit pada UMKM, memberikan kredit pertanian, dan memberikan kredit perumahan rakyat. Nah, tujuannya agar sektor yang membutuhkan dukungan dapat berkembang lebih cepat. Contoh sederhananya, misalnya pemerintah ingin UMKM berkembang, maka bank didorong untuk memberikan pinjaman dengan syarat yang lebih mudah kepada pelaku UMKM. Akibatnya UMKM dapat mendapatkan modal, produksi meningkat, dan lapangan kerja bertambah. Dan selanjutnya ada strategi kebijakan moneter. Jadi di sini ada inflation targeting. Jadi ini adalah strategi kebijakan moneter di mana bank sentral menetapkan target inflasi tertentu dan berusaha menjaga agar tingkat inflasi tetap berada dalam target tersebut. Jadi strategi ini banyak digunakan oleh negara-negara modern karena inflasi yang stabil dapat menciptakan kepastian bagi masyarakat, dunia usaha, dan juga investor. Jadi mengapa inflasi harus dijaga? Jika inflasi tinggi, harga barang naik terlalu cepat, daya beli masyarakat menurun, biaya hidup menjadi lebih mahal tentunya. Nah, sebaliknya jika inflasi terlalu rendah atau bahkan terjadinya deflasi, itu aktivitas ekonomi dapat melambat, dunia usaha menjadi kurang bergairah untuk berinvestasi. Karena itu bank sentral berusaha menjaga inflasi pada tingkat yang lebih stabil dan sehat. Nah, di sini contoh inflation targeting. Misalnya Bank Indonesia menetapkan target inflasi 2,5. Nah,
Artinya, inflasi yang diharapkan itu berada pada kisaran minimum 1,5% dan maksimumnya 3,5%. Nah, selama inflasi masih berada dalam rentang tersebut, kondisi ini dianggap masih sesuai dan target, yang ditetapkan. Nah, jika inflasi terlalu tinggi misalnya mencapai 5%, itu Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuannya agar inflasi, kembali turun ke, target tersebut. Nah, jika inflasi terlalu rendah, misalnya sampai 1%, itu Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunga dan mendorong peningkatan jumlah uang yang beredar. Tujuannya agar aktivitas ekonomi kembali berjalan dan meningkat dan inflasi kembali ke tingkat yang diinginkan. Nah, di sini ada hubungan fiskal dan moneter. Jadi, misalnya perekonomian Indonesia sedang mengalami perlambatan dan tingkat pengangguran meningkat. Itu dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah dapat meningkatkan belanja negara melalui pembangunan infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Nah, selain itu, pemerintah juga dapat menyalurkan berbagai program bantuan kepada masyarakat dengan tujuan adalah menciptakan banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong daya beli agar aktivitas ekonomi kembali meningkat. Nah, dari sisi kebijakan moneter, pada saat yang sama Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga acuan sehingga biaya pinjaman menjadi lebih rendah. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi dan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi serta memperluas kegiatan usaha. Nah, tujuannya agar meningkatkan peredaran uang dalam perekonomian, memperluas investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, hasilnya dengan adanya koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, aktivitas ekonomi dapat meningkat, lapangan kerja bertambah, daya beli masyarakat meningkat, dan pertumbuhan ekonomi dapat kembali bergerak ke arah yang lebih positif. Nah, jadi bagaimana mereka berdua bekerja sama? Jadi kebijakan fiskal dan moneter ini memiliki instrumen yang berbeda, tetapi keduanya dapat saling mendukung untuk mengatasi masalah ekonomi yang sama. Kerjasama ini penting agar kebijakan yang diterapkan menjadi lebih efektif. Nah, contoh ketika harga pangan naik, misalnya terjadi kenaikan harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya sehingga inflasi meningkat. Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengambil berbagai langkah seperti memberikan subsidi untuk menekan harga barang tertentu, menambah pemasok ke pasar, dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Dengan tujuan adalah menjaga daya beli masyarakat dan membantu menurunkan tekanan kenaikan harga dari sisi pasokan. Nah, dari sisi kebijakan moneter, pada saat yang sama, Bank Indonesia dapat menggunakan instrumen seperti mengatur suku bunga acuan, mengendalikan jumlah uang yang beredar, dan menjaga stabilitas inflasi. Nah, tujuannya agar mengurangi tekanan inflasi dari sisi pemerintah dan menjaga ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga. Nah, hasilnya, ketika pemerintah mengalami masalah dari sisi pasokan dan kesejahteraan masyarakat, sementara Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter, upaya pengendalian inflasi, menjadi lebih efektif. Dengan demikian, harga-harga dapat, lebih cepat, stabil dan perekonomian tetap terjaga. Nah, kesimpulannya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini merupakan dua instrumen utama yang digunakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah melalui pengelolaan APBN, pajak, dan belanja negara, sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia melalui pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Meskipun Eee, instrumen yang berbeda, kedua kebijakan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah itu sangat penting, agar berbagai permasalahan ekonomi dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan. Oke, terima kasih, presentasi dari saya. Sekian.